Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal bayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang telah Allah berikan tadi menjadi wasilah bagi kita untuk menyempurnakan amal-amal soleh kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kita juga senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya, fadilahnya, yang dengannya Allah menurunkan kebaikan dan kebarokahan. Dan kita juga berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik-Nya kepada kita, sehingga terpelihara tujuan-tujuan hidup kita, terpelihara orientasi hidup kita. Semata-mata apa yang kita kerjakan adalah lillah. Dan semoga dengan itu terpelihara keikhlasan kita di dalam melaksanakan amal-amal kebaikan kita, yang semuanya semoga nanti Allah catat sebagai pemberat kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya semoga meluas pula manfaatnya untuk kita semua sebagai umatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, ini sudah masuk bulannya Dzulqa'dah. Sebagian saudara-saudara kita persiapan hendak berangkat untuk jadi Dhuyufur Rahman, berangkat ibadah haji. Dzulqa'dah itu sesungguhnya penuh peringatan bagi kita. Bahkan sesungguhnya apapun yang ada di dalam ajaran Islam, bahkan dari sisi istilah-istilah yang ada di dalamnya itu senantiasa ada pengingat bagi kita. Bahkan ketika Allah memilihkan nama-nama bulan, yang meskipun penamaan bulan itu peninggalannya orang-orang Arab kuno, yang barangkali sebagiannya jahiliyah, akan tetapi sengaja Allah istilah dilanggengkan, istilah itu tidak hampir-hampir tidak dirubah kecuali sebagian saja, karena di dalamnya ada peringatan bagi kita. Jadi Ramadan maknanya panas, kemudian setelah Ramadan Syawal maknanya meningkat. Meningkat apanya? Meningkat panasnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau sebagian ulama menafsirkan Syawal meningkat, mestinya amal soleh meningkat. Rasanya kita enggak rasanya, karena memang berat. Tapi kalau dari sisi penamaan bulan, Syawal itu disebut Syawal karena memang musimnya meningkat suhunya. Artinya memang semakin berat bagi kita untuk melanggengkan apa yang sudah kita kerjakan selama Ramadan. Umumnya sudah, cuma setidaknya pinten kadari mboten ilang. Setelah kemudian Syawal datanglah sekarang bulan Dzulqa'dah, dari kata Dzu dan Qa'dah atau Qa'id. Jadi bulan di mana orang-orang Arab itu cuma duduk-duduk di rumah kalau Dzulqa'dah itu, karena puncaknya panas pada orang-orang Arab itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Itu puncaknya, panas-panasipun itu. Sehingga pada bulan itu orang Arab tidak keluar rumah untuk berdagang, apalagi berperang saking panasnya. Ya cuma duduk-duduk di rumah. Nah, itu menunjukkan kepada kita
ada isyarah betapa kita mesti senantiasa mujahadatun nafas. Apa istilahnya? Memaksa jiwa-jiwa kita untuk tetap bisa taat pada Allah. Karena memang suasananya semakin berat dan kita merasakan lepas Ramadan, okay, Syawal sudo, Dzulqa'dah biasanya kita tambah sudo. Karena apa? Karena memang ya hawa nafsu kita salah satunya senantiasa memerintahkan kita untuk melaksanakan hal-hal yang barangkali kurang baik. Inna nafsala amaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali tentu jiwa-jiwa yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa setan senantiasa menggoda kita semua. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, pada bulan Dzulqa'dah ini di masa Nabi pun banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang jadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa terus menguatkan kesabaran kita di atas taat. Maka pada bulan Dzulqa'dah ini adalah masa ketika Rasulullah selesai dari peperangan paling berat, yaitu perang perang Ahzab atau perang Khandaq. Itu perang yang paling berat Bapak Ibu sekalian. Jadi kira-kira mungkin sekitar 40 atau 35 hari dikepung. Kejadiannya sekitar bulan Syawal itu. Nah, ketika kemudian atas izin Allah mereka dikalahkan karena kena angin begitu. Maka Nabi ya sebagaimana layaknya manusia pada umumnya kan pengen istirahat. Wis perang kaya ngono kan kesel. Perang multinasional Pak, jangan bayangkan. Pada masa ketika penduduk Madinah itu sedang paceklik, tidak ada makanan. Harus menggali parit yang sekian kilometer panjangnya, saya lupa berapa, tapi lebarnya itu sekitar 6 atau 8 meter, dalamnya juga sama. Dan sebuah hadis disebutkan kuda terbaik tidak bisa melompat, betul-betul yang melompat, berarti sekitar 6 atau 8 meter lebarnya, dalamnya sama. Itu pertahanan ala Persia yang mengusulkan Salman Al Farisi. Lelek duduk itu magetan sih rada luhung nggih, Pak Fauzi nggih. Rada empuk sih. Paling-paling rada napa lemahe lempung. Lah mriko niku watu masalahnya. Sing kathah niku watu. Lah ransumnya juga luar biasa. Nek cara mriki ransum kan sego bungkus nggih. Paling boten nggih parti 4 mriko nggih rada lumayan. Lah zaman Nabi nopo ketika perang Khandaq itu ransumnya, karena kondisinya memang sedang paceklik, ransumnya itu adalah minyak dan tepung. Karena memang makanannya orang Arab kalau kondisi lagi prihatin itu minyak samin. Nek pas lagi duitnya oke niku minyak zaitun. Nah niku ombel-ombele piyai nek napa? Zaitun. Sing kalangan menengah ke bawah itu minyak samin. Bagaimana bagi napa ransum? Satu hari satu kali jatahnya. Niku tangan dicelupke minyak nggih, dugi sak ugel-ugel niku lho. Dalam hadis disebutkan begitu, dicelupke minyak samin, terus diangkat, ditunggu sebentar netesé rampung. Sebelah itu kan tumpukan gandum barir yang itu gandum paling kasar. Terus tangan sing wau eten minyak niku dicemplung ning mriku. Fluk ngaten. Terus diangkat, diubah-ubah ning ngaten sampai gogrok turahane. Sing nemplek teng mriki niku jatah sedina. Lho dalam hadis disebutkan begitu. Terus dipelintiri kata melintiri napa niku Pak? Bolot. Nah niku. Terus dikelompok ini terus kata sneaker itu jatah sehari. Jadi wis seberapa niki nggih. Hadisnya begitu bunyinya, mepete kata-kata niku jatah ransum niku, tentu di luar air. Kayak niku kedah dudui, mesin didudui kados teng mriki rada lumayan, teng mriko panasnya seperti apa. Nah, dalam keadaan seperti itu ketika kemudian orang-orang kafir dan musyrik sudah diusir oleh Allah dengan angin, wajar kalau Pak Nabi pengen istirahat sebentar. Tapi apa kata malaikat Jibril kepada Nabi? Ya Nabi, apakah engkau hendak meletakkan pedangmu? Padahal kami para malaikat itu belum lagi meletakkan pedangnya.
pribur Pak ngaten niku. Iku terjadinya pada bulan Dzulqa'dah, terjadilah pengusiran Banu Quraidah itu pada saat bulan Dzulqa'dah. Apa harap leren? Malaikat mawon dereng leren. Kira-kira seperti itu kata malaikat. Maka Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya bulan Dzulqa'dah itu peringatan bagi kita untuk nopo? Bulan sabar, bulan ribat. Jadi dan peristiwa berikutnya yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah itu Hudaybiyah. Hudaybiyah itu terjadi pada saat Dzulqa'dah, sama kejadiannya. Jadi memang harus melipat gandakan kesabaran, harus melipat gandakan apa? Kesiapsiagaan. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu ayat yang cocok untuk bulan Dzulqa'dah itu akhir surah napa niku Ali Imran, ayat yang ke-200 terakhir ini, ayat yang terakhir. Pendek. Jadi Allah mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Isbiru, jadi sabarlah kalian. Wasobiru, sabarnya 2 kali. Kalau terjemahannya depak di sini, kuatkan kesabaran. Warobitu, dari kata ribat. Ribat itu bersiap siaga, khususnya di perbatasan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun. Maka pasti kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Tuflihun ya. Maka Bapak Ibu sekalian, sabar pada bulan Dzulqa'dah ini. Sabar itu adalah kemampuan jiwa kita untuk menahan atau menanggung segala hal yang tidak kita sukai. Itu sabar. Apa yang tidak disukai oleh jiwa kita? Ya tentunya barang-barang yang memerintahkan kepada kebaikan, itu mesti tidak senang kita, secara umum itu tidak senang. Meskipun pada hakikatnya kebaikan itu sesuatu yang kita kenali, tapi gini kuwau, karena dalam setiap perjalanan kehidupan kita itu kan ada yang membisik-bisikkan terus, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan bentuknya 2, yang satunya jin, satunya sama-sama manusia. Maka itu kemudian menyebabkan nafsu kita itu cenderung kepada hal-hal yang buruk. Maka kita perlu untuk bisa bersabar, menahan segala sesuatu yang tidak kita sukai, sehingga kita tetap melaksanakannya ketika itu merupakan perintah, meskipun kita tidak suka, dan kita tetap menjauhinya meskipun memang sesuai dengan selera kita, menyenangkan. Dan karena itulah maka kemudian Allah melimpahkan kepada kita rahmat dan barokahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, pada bulan Dzulqa'dah itu masih senantiasa kita perkuat. Bahkan Allah mengatakan isbiru, kemudian dilanjutkan oleh Allah wasobiru, musabaroh. Musabaroh itu adalah kesabaran yang terus menerus, tidak pernah putus. Bahkan beberapa ulama mengatakan karena wazannya itu mufa'ala. Mufa'ala itu apa ya, resiprokal, apa namanya, saling mufa'ala itu saling. Jadi maknanya adalah di samping kita memiliki sifat sabar, sabarnya itu harus terus menerus. Dan proses sabar itu adalah timbal balik. Maksud timbal balik apa? Khususnya adalah bersabar terhadap musuh-musuhnya Allah. Di masa Nabi jelas mesti sabar menghadapi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik. Nah, untuk kita hari ini, yang pertama tentunya bersabar terhadap godaan dari jiwa kita yang asalnya dari setan. Dan itu terus menerus hadir. Maka senantiasa kita harus
memperbaharui dan terus memperbaharui kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian melakukan ribat. Ribat itu berjaga-jaga di perbatasan. Tapi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, hakikat daripada ribat itu adalah bagaimana kita senantiasa tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dari riwayat Muslim, jadi Nabi mengatakan seperti ini, saya bacakan artinya. Maukah aku katakan kepadamu apa yang Allah hapuskan dosa dan angkat derajat dengan berwudu ketika sulit, dan perbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah ribat. Itulah ribat. Diulang 3 kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud ribat ini adalah berwudu ketika keadaan sulit. Sulit itu nggih kathah. Ya, teng Arab mereka sulit mungkin ketika sedang tidak ada air. Sulit karena cuacanya sangat-sangat dingin. Nek teng mriki saat adem-adem kan tidak seberapa, tapi kalau sudah di sana di Arab tuh luar biasa kalau lagi dingin. Jadi berwudu ketika sulit, memperbanyak langkah ke masjid, jadi melaksanakan sholatnya di masjid, kemudian menunggu sholat setelah sholat. Ini hakikatnya adalah tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Karena wudu itu sesungguhnya secara zahir memang membersihkan jasmani, tapi itu adalah simbolisasi betapa kita mesti senantiasa membersihkan jiwa kita. Kemudian mendatangi masjid, memperbanyak langkah itu bisa dimaknai golek masjid sing adoh malahan. Lah gitu, diperbanyak langkahnya. Bisa juga dengan lebih sering hadir di masjid. Setidaknya yang 5 waktu itu memperbanyak langkah. Ini kan ada karena begini Bapak Ibu sekalian, memang melaksanakan amal solih itu memang berat Bapak Ibu. Akan tetapi saya pernah menyampaikan, setiap mukmin besok di hari kiamat itu jadi orang menyesal. Setiap manusia bahkan, termasuk yang mukmin itu nanti di hari kiamat itu jadi orang yang menyesal. Ini ada sebuah riwayat seorang sahabat, saya lupa namanya, Sya'ban atau Thauban namanya. Beliau ini ahli masjid, rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Ada sebuah riwayat katakan ya sekitar mungkin 20-an kilo, mriki ngurang garing lah kira-kira mriki ngurang garing. Dan jalan kaki dereng enten kolhin. Jalan kaki beliau. Maka satu ketika beliau ini tidak hadir sholat, mau biasanya selalu hadir, tidak hadir. Maka Nabi kemudian utusan Ali, wahai Ali, golek ono, ada apa dia tidak hadir? Maka ketika sampai di sana, berjumpalah Ali dengan istrinya dan mengabarkan bahwa Thauban itu barusan meninggal. Kemudian istrinya bertanya kepada Ali, mohon disampaikan kepada Rasulullah, saya itu ada hal yang agak aneh, saya agak khawatir. Kenapa? Sebelum meninggal ketika nazaknya, Thauban itu meneriakkan 3 hal. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, kenapa tidak semuanya? Dan yang terakhir, kenapa tidak yang baru? Ali tentunya tidak ngerti, ya sudah direkam begitu saja, pulang menghadap Nabi diceritakan. Maka Nabi menjelaskan bahwa teriakan Thauban atau Sya'ban yang pertama tadi, kenapa tidak lebih jauh, itu adalah ketika beliau di yaumil akhir, di yaumut taghabun, ketika Allah membuka semua amal-amal. Jadi hari kiamat itu kata Pak napa sinonimnya gitu, disebut yaumul mi'ad, karena memang itu tempatnya kumpul, tempat kembali. Yaumul mi'ad disebut yaumut taghabun, dados nama surat itu, karena memang semua hal itu diungkap oleh Allah, kesalahan-kesalahan dibuka,
kebaikan-kebaikan juga dibuka. Maka ditunjukkan oleh Allah balasan tempatnya besok. Yang dibuka pertama oleh Allah itu adalah ketika amal dia ketika melakukan perjalanan ke masjid, maka ditunjukkan pahalanya langkah demi langkah. Karena perjalananmu ke masjid, maka tempatmu di sini. Maka Thauban berkata, kenapa tidak lebih jauh? Rumangsa kurang begitu. Tapi ketika teng donya nek adoh kan kesel Pak nggih. Ora teko-teko. Nah, kemudian yang kedua, kenapa tidak semuanya? Satu ketika Thauban itu bukan termasuk sahabat yang kaya raya, mepet lah ibaratnya. Ketemu dengan seorang pengemis. Dia mengatakan belum makan. Di kantongnya itu ada roti. Cuma jangan bayangkan roti ini kados roti ini Devira cilik kata. Wong Arab ini roti ini gede, Pak. Saya waktu ke sana itu mesti senengane kan dolan ke tempat-tempat bagi-bagi makanan, Pak. Bukannya apa-apa, pengen ngerti panganane wong Arab. Roti ini ku gede, Pak. Nggih sak menten iki kira-kira. Meh sak meja nih. Nah, karena orang-orang kan pakai jubah, kantongnya kan besar lah. Itu di kantong, di sai gitu. Terus ada perempuan miskin melarat mengatakan 3 hari tidak makan. Maka dia ambil roti karena tahu di rumah kan tidak ada makanan. Terus dicuil hitung luru, diberikan separuh. Nah, dia ketika nazaknya itu ditunjukkan oleh Allah. Pahalane nek separuh ke sakmene, nek utuh itu seperti ini, maka dia mengatakan kenapa tidak semuanya? Kemudian yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Karena rumahnya jauh. Lah kula niki Bapak Ibu, ketika ribet niku kan ambillah wudu ketika sulit. Jadi ketika suhunya luar biasa dingin. Maka beliau pakai baju rangkep double biar tidak dingin di jalan. Mau melampah, Pak, perjalanannya jauh. Bisa-bisa malah ada angin yang kencang juga. Yang di dalam tentu baju yang paling bagus karena memang niatnya untuk sholat. Yang di luar karena hanya untuk menahan dingin dan barangkali juga debu, dipakai yang lusuh. Di tengah jalan ketemu sama pengemis yang tidak punya baju kademen, maka otomatis dilepas baju yang di luar toh Pak G. Maka dipakaikanlah yang lusuh. Beliau lanjutkan perjalanan ke masjid untuk sholat bersama Nabi. Ketika ditunjukkan balasannya di yaumil akhir, ketika beliau nazak itu, beliau mengatakan kenapa tidak yang baru? Padahal betul diniati kayak sing elek mboten. Ya karena tadi loh, yang bagus dipakai di dalam memang niatnya untuk sholat. Yang lusuh lebih jelek ditaruh di luar, gua anget-angetan kan begitu. Karena ketemu orang di pinggir jalan kan logik otomatis yang diberikan yang di luar. Beliau mengatakan kenapa tidak yang baru? Jadi ulama mengatakan setiap manusia di hari akhir itu semua menyesal. Bahkan yang mukmin. Tapi paling boten nek nyesel-nyesel wong mukmin niku karena tidak dapat yang maksimal. Termasuk salah satu hadis yang lain mengatakan, ini supaya kita tuh bisa sabar dan musabaroh, terus-menerus sabarnya. Kenapa? Salah satu bentuk sabar itu ada dengan husnudzon billah. Lah husnudzon billah niku gampang ketika suasananya sesuai dengan keinginan kita. Gitu, butuh nopo-nopo enten pasan. Itu kan kita sesuai keinginan Pak nggih. Anak mau masuk sekolah atau kuliah, butuhnya akeh, pas ada duit. Niku husnudzon billah menak niku. Tapi ketika wayahe bayar listrik, bayar baju, wayahe bayar anak sekolah, duit mboten enten, itu tuh husnudzon billah berat niku. Berat. Atau ketika tertimpa fitnah yang lain, berat Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kemudian kita biasanya ketika ada kesulitan kita berdoa. Dan kadang-kadang ujian dari berdoa itu ketika ijabahnya itu tidak sesuai selera kita. Maksudnya sesuai selera kita itu randang, ge ora kaya sing dijaluk, ngoten lho. Karena sebagai mukmin Bapak Ibu sekalian, adabnya berdoa itu yakin dikabulkan oleh Allah. Dan insya Allah doa itu pasti dikabulkan. Hanya bentuk dikabulkannya yang macam-macam.
yang sesuai selera kita gitu, segera kayak cocok harus dijaluk lah, ini sesuai selera kita, butuh duit kangge bayar listrik, sesuk terus oleh duit. Nah, syukur turah gitu, baru kebayar itu enten turahan, ini sesuai selera kita gitu. Tapi kadang-kadang tidak begitu, sesuai yang kita minta tapi ditunda, atau kadang-kadang bahkan dikabulkan dalam bentuk yang lain. Kita mintanya uang, Allah memberikannya sehat misalkan, atau yang terakhir dikabulkan dalam bentuk nanti pahala dia yaumil akhir. Nah, ini salah satu riwayat ini saya sampaikan supaya kita bisa sabar dan musabaroh. Sabar itu kemampuan menahan yang tidak kita suka untuk taat. Musabaroh itu sabarnya terus menerus. Jadi ketika di yaumil akhir orang beriman itu tidak tiba-tiba dimasukkan ke surga, mboten. Sebelum masuk surga itu ditampakkan dulu oleh Allah jatah aslinya. Jadi versi surga yang asli yang mestinya dia terima ketika doa-doanya tidak diijabah oleh Allah. Itu goreng begini, berhubung sebagian sudah di DP di dunia, di DP, karena doanya diijabah oleh Allah, maka dapatnya seperti ini. Getunteran orang beriman itu jatuh noh rausah di ijabah niku jari ini besok Pak, besok tengah akhirat niku nek saat ini jalukane donga niku ijabah sesuai dengan selera. Nek ijabah pasti, asal kita yakin Bapak Ibu sekalian, kemudian kita memelihara urusan-urusan rezeki kita, insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah, cuma bentuknya yang kita tidak tahu. Lah itu husnudzon bilahnya di situ. Paling boten kula aturke niki, nek sak wanci-wanci butuh donga kok olehe ora kaya selera kita, itu harus sabar, harus husnudzon billah, dan itu nilainya besar. Dieling-eling bahwa besok kita semua itu pasti nanti akan mengalami apa yang disebut dengan napa niku menyesal. Tapi setidaknya menyesalnya orang-orang yang beriman itu berbeda dengan menyesalnya orang-orang yang fasik. Kalau orang-orang yang fasik ya penyesalannya karena dia dimasukkan ke dalam neraka, dan satu-satunya yang mereka mohonkan kepada Allah agar supaya dikembalikan lagi ke dunia supaya bisa sodakoh. Nah, sodakoh itu apa? Kullu ma'rufin sodakoh. Semua yang baik-baik itu sodakoh. Maka kalimat yang digunakan atau diksi yang dipakai Quran itu sodakoh. Karena semua kebaikan itu tercakup dalam sodakoh. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita itu adalah istiqomah. Istiqomah di atas jalan Islam. Kalau banyak orang-orang terutama sing ya rodok-rodok klenik ngaten mengatakan wong ki nek sing napa orang yang paling hebat itu yang punya karomah yang begini dan begitu gitu. Pernah mireng to Pak nggih? Nek ngelakoni niki mungkin karomahnya begini gitu to nggih. Ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, ulama itu punya satu lughat atau istilah. A'zamul karomah luzumul istiqomah. Jadi karomah itu sesuatu yang hak betul. Karomah itu kan kemuliaan Pak. Jadi jangan bayangkan karomah niku terus iso nek critane mbah kula zaman kuno nggih. Niku duwe ilmu sepi angin. Dadi nek pengen lunga nang Mekah wis pokoke nganggo ilmu jujur tekan kono ngoten. Mboten sing kados ngaten niku. Kata ulama yang dikatakan karomah itu apa? A'zamul karomah. Jadi karomah yang paling besar kata para ulama luzumul istiqomah. Lazimnya istiqomah di dalam diri kita. Jadi kita itu senantiasa ada di atas jalannya Allah, istiqomah. Nah istiqomah itu untuk semua urusan agama ini istiqomah Pak. Maka setidaknya kalau definisinya Abu Bakar As-Siddiq
yang namanya istiqomah itu adalah tauhid, senantiasa ada di atas tauhid. Dan orang-orang yang senantiasa istiqomah inilah yang Allah janjikan dia akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Maka Bapak Ibu, di surah Fussilat Allah menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah lanjutkan di ayat berikutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Jadi dia bertauhid. Maka tauhid itu yang paling pokok, Pak. Paling pokok. Maka dakwahnya Nabi pun 13 tahun hanya urusan tauhid. Dan segala hal itu endingnya ke tauhid lagi. Tidak ada yang lain. Maka muara dari semua amal kebaikan yang kita kerjakan adalah takwa. Dan takwa itu hakikatnya adalah tauhid. Maka tauhid takwa itu dikatakan sebagai dhimaul khair, muara dari semua kebaikan. Jadi siapapun yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah ini ku jejeg, Pak. Istiqomah itu dari kata koma. Makanya badi napa mulai sholat dikumandangkan iqomah. Maknanya harus iqomah itu perintah untuk berdiri. Jadi iqomah itu berdiri tegak. Karena berdirinya tegak kenceng jejeg, tidak bergeser sedikit pun, itu istiqomah. Jadi kita senantiasa ada di atas tauhid kepada Allah, tidak bergeser sedikit pun. Orang-orang yang seperti itu, kata Abu Bakar As-Siddiq, orang yang senantiasa ada di atas tauhidnya, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunkan atas mereka itu malaikat-malaikatnya. Dan malaikat itu berdoa, alla takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, kami memberikan kabar gembira kepada kalian berupa surga yang sudah dijanjikan. Jadi surga itu Bapak Ibu sekalian, di ayat yang lain dikatakan Allah sebagai warisan. Warisannya orang beriman, orang bertakwa. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Yang namanya warisan betul sakit direbut liyane pun jatah. Tapi tentu tidak semua orang dapat warisan. Kalau di dunia yang berhak waris niku lak napa? Yang dari keturunannya, yang ahli waris, anak ataupun kerabat. Kalau warisannya Allah itu tentunya ya ahlullah, keluarganya Allah. Siapa ya? Tentunya mereka-mereka yang senantiasa istiqomah di atas tauhid ini. Tentu dengan menambah amal-amal sholih, salah satunya yang ada di surat Al-Mu'minun, mulai dari masalah sholat sampai kemudian dia melaksanakan amanah-amanahnya dengan benar. Alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun, warisannya itu berupa firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allah takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Dan itulah Bapak Ibu sesungguhnya hakikat bahagia. Setiap manusia itu kan menghendaki kebahagiaan. Definisi Quran tentang bahagia itu sederhana, la khaufun wala yahzanun, tidak ada ketakutan. Ketakutan itu adalah terhadap sesuatu yang sudah apa belum, Pak? Belum terjadi. Apakah orang bisa bahagia ketika senantiasa khawatir takut dengan masa depannya? Itu bukan bahagia namanya. Orang beriman itu tidak pernah takut dengan masa depannya karena yakin Allah yang menjamin. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah Allah bersama dengan semua makhluknya yang menjadi wali pelindung
di dalam kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat. Wala yahzanun, jangan kamu sedih. Sedih itu untuk hal-hal yang sudah lewat. Dan seorang mukmin itu tidak pernah bersedih dengan yang lewat, karena Allah pasti memberikan yang baik untuk dia. Hatta ketika dia bersedih karena maksiat yang dikerjakan di masa lalu, ketika ditaubati urusannya selesai, asal taubatnya nasuha, maka kemudian adalah syariat namanya siam Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya yang sudah lewat itu semua diampunkan oleh Allah. Maka kesedihan apalagi yang ada pada diri seorang mukmin. Dan Allah menjanjikan bahwa Dia akan memelihara orang-orang yang kita cintai sejak kita di dunia. Seringkali orang itu tidak bahagia meskipun banyak harta yang dia miliki. Kenapa? Nek aku mati sing ngopeni keluargaku sapa? Kadang-kadang kan begitu. Padahal Allah Rabbul Alamin. Lah keyakinan-keyakinan seperti inilah yang memang seringkali harus ditumbuhkan. Maka seberapa kemudian pemeliharaan Allah atas diri kita dan keluarga kita seringkali ditentukan oleh seberapa kita melatih diri kita, memaksa diri kita untuk meyakini yang seperti itu. Karena Allah menjanjikan Dia akan memelihara anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Saya pernah menyampaikan di surah At-Tur bahwa setiap orang yang beriman, ketika dia mendidik keluarganya dengan benar, maka Allah akan kumpulkan dalam surga yang sama. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, yaitu orang-orang yang beriman. Menurut para ulama mengatakan cuma disebutkan iman saja karena memang orang ini sudah jelas-jelas amal solehnya tidak pernah ketinggalan, karena sudah lazim, maka cuma disebutkan iman saja. Biasanya ada kata iman dilanjutkan dengan amal soleh. Yang ini karena memang amal soleh itu sudah melekat pada dirinya. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil imanin, dan juga anak keturunan mereka yang mengikuti mereka di dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami kumpulkan mereka dalam surga yang sama. Maka Bapak Ibu sekalian, Dzulqa'dah kembali. Ini saatnya bagi kita untuk meneliti amal-amal kita, senantiasa sabar, musabarah, kemudian ribat murabatoh, senantiasa bersiap siaga. Setidaknya tadi mengambil air wudhu pada kondisi yang sulit, ya pinten kadari itu kita menyediakan waktu untuk apa? Untuk sholat setidaknya. Kemudian memperbanyak langkah ke masjid, kemudian menanti waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Setidaknya kita berupaya dari waktu sholat ke waktu sholat yang berikutnya menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu akan bisa kita kerjakan salah satunya ketika kita mohonkan kekuatan itu kepada Allah. Doa ini pun apal setuju, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan ini sesungguhnya adalah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mau mesti donga seperti ini. Riwayatnya dari istri beliau Ummu Salamah. Ketika ditanya soal syahadat, doa apa yang sering dipanjatkan Nabi? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Semoga dengan itu Bapak Ibu sekalian senantiasa oleh Allah kita dijadikan orang yang istiqomah di jalan Allah. Sehingga dengan itu jadilah dia karomah terbesar. Karena apa? Karomah terbesar itu adalah ketika orang itu tidak dimakan oleh api neraka. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku luqa di hada, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.